Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 420, masih di bab tentang jihad fisabilillah. Penulis menyebutkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kanat amwalu Bani Nadir, di antara bentuk harta Bani Nadir, mimma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sediakan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khailin wala rikabin, yang itu didapatkan oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan, baik dengan serangan kuda, pasukan kavaleri, atau pasukan arteri, yang satunya apa? Artileri, pasukan berkuda atau pasukan yang jalan kaki. Wa kanat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalisan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyisakan sebagian dari harta itu untuk nafkah keluarganya sanatan, selama setahun. Thumma yaj'alu ma baqiya fil qura'i was silahi uddatan fi sabilillah. Kemudian beliau jadikan sisanya untuk senjata dan aneka perlengkapan sebagai bekal fi sabilillah, bekal di jalan Allah. Baik. Kita akan melihat apa yang diceritakan di sini berkaitan dengan penaklukan Bani Nadir. Bani Nadir adalah sebuah suku Yahudi yang tinggal di Madinah, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Mereka tinggal di daerah sekitar Masjid Quba. Di situ ada Bani Nadir dan beberapa suku Yahudi yang lainnya. Dan Bani Nadir ini ditaklukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan berkaitan dengan Bani Nadir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus yang disebut dengan surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana kejadian yang dialami oleh Bani Nadir. Allah Ta'ala berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, mereka mensucikan nama Allah, mentasbihkan Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Dialah zat yang mengeluarkan orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, min diyarihim, dari rumah mereka, tempat tinggal mereka, li awwalil hasyr, ma dhanantum ay yakhruju, kalian menyangka mereka tidak akan keluar. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, dan mereka orang-orang Yahudi juga menyangka bahwa benteng-benteng yang mereka buat akan bisa menghalangi orang lain
pasukan yang lain termasuk pasukan Allah, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah datangkan kepada mereka pasukan dari arah yang tidak mereka duga. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b, Allah menyematkan rasa takut dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, lalu mereka menghancurkan rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan melalui tangan kaum mukminin. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Jadi ayat ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi SAW dan kaum muslimin mengusir Bani Nadir. Bani Nadir mereka punya banyak benteng-benteng yang besar, dan mereka mengira bahwa dengan benteng itu mereka bisa berlindung dan bertahan dari serangan lawan-lawan mereka. Nah, saat mereka mengkhianati Rasulullah SAW, ingin membunuh Nabi SAW, padahal orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah sudah mengikat perjanjian damai melalui piagam Madinah. Tidak boleh saling menyakiti antara satu penduduk Madinah dengan penduduk Madinah yang lain. Tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mengkhianati. Ternyata mereka mau membunuh Nabi SAW. Jadi ceritanya Rasulullah SAW pernah datang ke kampung Bani Nadir. Lalu beliau duduk di depan rumah seseorang. Nah, rumah itu tingkat, dan dulu sudah ada rumah bertingkat. Lalu ada beberapa orang Yahudi yang sudah bersekongkol untuk membunuh Nabi SAW dengan cara menjatuhkan batu besar di atas rumah itu. Mereka sudah persiapan, Nabi SAW ada di bawahnya. Nah, kalau kemudian batu itu jatuh, bisa menimpa Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW mendapatkan wahyu sehingga beliau berpindah, dan tidak makar mereka gagal. Singkat cerita, akhirnya Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk menyerang Bani Nadir. Nah, Bani Nadir dikasih ultimatum agar meninggalkan kampungnya, karena kalau tidak mereka akan diperangi. Akhirnya mereka ketakutan, dan Allah katakan di sini, wa qadzafa fi qulubihim ru'b. Allah menyematkan rasa takut pada hati mereka. Sehingga saat mereka mendengar bahwa Muhammad akan melakukan penyerangan ke kampung mereka, walaupun mereka sudah punya benteng-benteng besar, tapi mereka ketakutan. Ini nanti kita akan kalah kalau sampai bertahan melawan Muhammad. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kampungnya sebelum pasukan Rasulullah SAW datang. Mereka pergi meninggalkan kampungnya sebelum pasukan Nabi SAW datang. Nah, saat mereka pergi, rumahnya itu dirobohkan. Rumah-rumah tempat tinggal mereka dirobohkan. Tujuannya apa? Ya, ini mau saya tinggal, daripada nanti dinikmati oleh orang lain, ya sudah sekalian dirusak sekalian. Makanya Allah katakan, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri, dan nanti akan diserang oleh kaum mukminin setelah mereka pergi. Ada banyak sekali dalam perjalanan ketika mereka pergi ke arah Syam, ke arah utara. Ada banyak sekali yang mati di jalan, dan ada yang kemudian tidak dapat tempat tinggal, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang Yahudi itu terlunta-lunta disebabkan karena mereka mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Andaikan Allah tidak menetapkan mereka terjadi al-jala, pengusiran, mereka terusir dari kampung halaman mereka, la'adzabahum fid dunya, maka niscaya Allah akan memberikan azab kepada mereka di dunia dengan kekalahan
kekalahan perang yang akan mereka alami, mungkin mereka akan dibantai oleh kaum muslimin yang waktu itu menyerang mereka. Tapi karena mereka sudah pergi, maka nyawa mereka masih selamat. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan mereka di akhirat akan mendapatkan azab neraka. Nah, yang menarik di sini bahwa orang Yahudi di Madinah itu jumlahnya banyak, tapi tidak saling bersatu. Sehingga saat satu bani itu diserang, yang lain tidak membantu. Karena dulu Yahudi di Madinah itu mementingkan kelompoknya masing-masing. Sehingga misalnya Bani Nadir diserang, Bani Mustalik tidak ikut bantu, atau Bani Quraidah tidak ikut bantu, padahal itu adalah bani-bani Yahudi yang lain. Semuanya Yahudi, tapi mereka terpecah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka hati mereka itu satu, padahal aslinya hati mereka itu bercerai, sehingga antara satu dengan yang lain tidak saling akur karena lebih mementingkan keselamatan sukunya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fai' yang Allah sediakan di ayat yang ke-6. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khaili wala rikabin walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Dan fai' yang Allah sediakan untuk rasulnya dari mereka, yaitu dari peninggalan Bani Nadir. Kalian tidak dapatkan itu melalui peperangan, namun Allah Subhanahu wa taala tundukkan, Allah kuasakan bagi rasulnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sehingga saat Bani Nadir itu pergi, kaum muslimin datang, tidak ada perlawanan. Kenapa? Karena musuh sudah hilang. Sehingga kaum muslimin tinggal menguasai daerah itu berikut harta benda yang mereka tinggalkan. Itulah yang disebut apa? Fai'. Nah, kemarin sudah kita sebutkan ya tentang harta hasil perang. Apa saja kemarin? Ghanimah. Ini terjadi ketika terjadi kontak senjata, didapatkan ketika terjadi kontak senjata. Yang kedua, fai' al-fai'u. Fai' ini didapatkan tanpa melalui kontak senjata. Bacanya fai', bukan fa'i. Yang ketiga, salab. Kalau salab itu apa? Perlengkapan yang menempel di badan pasukan. Ketika dia berhasil dibunuh, maka perlengkapan itu disebut salab. Nah, salah satu contoh fai' itu adalah fai' Bani Nadir. Penaklukan Bani Nadir. Mereka terusir sehingga tidak ada perlawanan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, karena pasukan musuh sudah pergi duluan sebelum kaum muslimin datang, sehingga bisa langsung dinikmati. Dan ada beberapa orang yang menjadi tawanan. Salah satu di antara tawanan itu adalah seorang wanita yang bernama Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah bintu Huyai Al-Huyai bin Akhtab. Al-Huyai bin Akhtab ini kepala Bani Nadir, kepala suku Bani Nadir. Sofiyah berarti putrinya. Putrinya kepala suku Bani Nadir itu tertangkap
dan menjadi tawanan, lalu dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi. Kemudian diinfo kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, taib. Nah, di hasil dari Bani Nadir inilah yang menjadi fai' bagi Rasulullah SAW, dan Nabi SAW memisahkan sebagian hasil fai' tadi sebagai nafkah untuk keluarga beliau selama setahun. Sisanya dijadikan sebagai perlengkapan fisabilillah. Jadi hasil perang ini Allah sediakan sebagai nafkah untuk Nabi SAW. Sebagai nafkah untuk Nabi SAW dan keluarga beliau, itu hasil perang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau pernah mengatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku itu dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Rizkiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Sehingga Nabi SAW mendapatkan sumber pendapatan itu dari hasil ghanimah. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan seperti pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa pendapatan terbaik itu adalah ghanimah. Dan banyak sahabat yang hartanya berasal dari ghanimah, sebab mereka berperang sehingga setelah menang mereka mendapatkan sumber pendapatan. Sumber pendapatannya dari ghanimah. Nah, kalau sudah dapat ghanimah, ya begitu dapat besar sekali. Ada yang bisa dapat emas sekian, ada yang dapat bahan makanan sekian, dapat kambing sekian. Rasulullah SAW dapat ghanimah 100 ekor onta, tapi dikasihkan orang lain. Ada yang dapat kambing 1 lembah, kadang dapat apalagi aneka emas, tapi kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Sampai di masa silam, Nabi SAW itu dianggap suka bagi-bagi harta, karena saking seringnya peperangan menang, kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat, sampai orang Badui mereka merasa bahwasanya atau niteni Nabi SAW sebagai orang yang suka bagi-bagi harta. Baik, berarti ghanimah halal atau haram? Ghanimah halal atau haram, Pak? Halal ya. Ini bukan hasil perampokan ya. Bukan hasil perampokan, bukan hasil menjarah. Ini harta yang disediakan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimatnya di sini kan, ma afa Allahu ala rasulihi. Coba kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mubayyinan limalil fai'i wa ma sifatuhu wa ma hukmuhu. Allah menjelaskan tentang harta fai' dan bagaimana sifat dari harta fai'. Fal fai'u, yang dimaksud fai' adalah kullu malin ukhidha minal kufar. Semua harta yang diambil dari orang kafir, bi ghairi qitalin, tanpa melalui peperangan, wala ijafi khailin wala rikabin, tanpa melalui serangan kuda maupun serangan jalan kaki. Seperti hartanya Bani Nadir. Fa innaha mimma lam yujiful muslimuna alaihi bi khailin wala rikab. Ini termasuk di antara harta di mana kaum muslimin ketika mendapatkannya tidak perlu sampai kontak senjata. Ailam yuqatilul a'da'a fiha bil mubarazah wal musawalah. Artinya tidak terjadi peperangan terhadap musuh, baik ya adu tanding maupun musawalah, maupun saling menyerang. Bal nazala ulaika minar ru'bi, namun turun kepada mereka rasa takut
alladzi alqallahu fi qulubihim min haibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu perang. Fa'afa'ahu Allah Ta'ala, maka Allah sediakan faid untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walihada tasarrafa fihi kama syaa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan faid itu sebagaimana yang beliau kehendaki. Faraddahu 'alal muslimina fi wujuhil birri wal masalih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik, demikianlah kondisi faid. Dah? Selanjutnya kita beralih ke hadis nomor 421. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau bercerita, ajran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma dumira minal khayli minal hafya ila thaniyatil wada, wa ajra ma lam yudammar minas thaniyah ila masjidi bani Zuraik. Qala Ibnu Umar wa kuntu fi man ajra. Qala Sufyan minal hafya ila thaniyatil wada khamsatu amyalin aw sittah, wa min thaniyatil wada ila masjidi bani Zuraik milun. Umar bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan lomba pacuan kuda. Nah, saat beliau mengadakan lomba pacuan kuda, di situ dibedakan antara kuda yang sudah mengaroh, kuda mudomaroh, kuda yang diidmar. Idmar itu kuda yang sudah diidmar. Jadi diidmar itu dia enggak dikasih makan. Sebelumnya digemukkan dulu ya. Kasih makan banyak sampai gemuk. Nah, setelah gemuk terus dia dilatih. Enggak dikasih makan sebagaimana sebelumnya. Akhirnya otot-ototnya jadi setelah dikasih makan, dikombor dan seterusnya, kudanya jadi gemuk. Nah, setelah gemuk kemudian diidmar, dipuasakan sambil dilatih, terus lemak-lemak cair, terus dagingnya itu lebih kuat, ototnya lebih jadi. Itu kuda yang diidmar. Nah, ada lomba pacuan kuda dan dibedakan antara kuda yang sudah diidmar dan yang belum diidmar. Kuda yang kedua belum diidmar. Nah, kuda yang belum diidmar ya makanannya tidak diperhatikan, tidak ada model diet-dietan kuda ya. Terus dilombakan pacuan kuda. Yang sudah diidmar karena ototnya jadi ini 6 mil. Antara jarak apa tadi? Antara jarak Nabi SAW melombakan antara Al-Hafya sampai Thaniyatul Wada. Di mana sih Al-Hafya? Maudhi'un bil Madinah Al-Munawwarah, salah satu daerah di Madinah Al-Munawwarah. Sampai Thaniyatul Wada. Ini juga sama. Thaniyatul Wada an yaminil Madinah, itu berada di sebelah kanan Madinah. Ahsibu annahu kanal kharij minal madinati yuwaddi'uhu al-musyayyi' min hunak. Maksudku adalah bahwasanya orang yang keluar dari kota Madinah, dia akan berpisah dari titik ini. Ada kasidah ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, itulah nama pintu gerbangnya Madinah. Itu di mana? Thaniyatul wada. Tala'al badru, telah terbit al-badru. Al-badru artinya apa? Purnama. Alaina, kepada kami,
min Thaniyatil Wada, dari Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada itu di mana? Pintu gerbangnya Madinah. Ada daerah Hafya, ada daerah Thaniyatul Wada. Di mana sih Pak Thaniyatul Wada? Coba bisa nggak dicari di sini? Thaniyatul Wada. Ini Thaniyatul Wada ya. Ini celah yang menjadi gerbang Madinah. Tapi tetap nggak kelihatan yang ada di mana ya. Sekarang seperti ini, jadi ini posisinya di mana kita juga nggak tahu ya. Baik, intinya di tempat inilah orang kalau meninggalkan kota Madinah itu berpisah di titik Thaniyatul Wada. Baik, nah berdasarkan hadis ini, kemudian Ibnu Umar juga menceritakan wa ajra ma lam yudammar, dan beliau melombakan kuda yang tidak diidmar dari Thaniyatul Wada sampai Masjid Bani Zuraik. Kata Ibnu Umar, wa kuntu fiman ajra, dan aku di antara orang yang ikut berperang, ikut berlomba. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan seterusnya. Kata Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Hafya sampai Thaniyatul Wada itu antara 5 sampai 6 mil. Antara 5 sampai 6 mil. Antara 5 sampai 6 mil. 1 mil darat itu berapa? 1,6 kilo. Dan kuda yang tidak diidmar antara tadi Thaniyatul Wada sampai Masjid Bani Zuraik. Di footnote disebutkan Masjid Bani Zuraik bin Abdul Harith bin Malik, salah satu di antara orang Khazraj. Wa kullu syai'in fi nasabil ansar fa huwa Zuraik. Dan semua yang kembali kepada nasabnya orang Ansar adalah Zuraik. Dan jaraknya antara Thaniyah sampai Masjid Bani Zuraik itu kurang lebih 1 mil. Nah, di sini kenapa dibedakan? Untuk keadilan. Maka lomba itu lomba biar adil. Jadinya yang dibedakan kelasnya. Dibedakan kelasnya. Sehingga lomba kelas anak-anak tentu saja beda dengan kelas dewasa. Lomba kelas dengan berat sekian beda dengan berat yang lain. Ya insya Allah kalau di masyarakat kita seperti ini sudah diberlakukan ya. Dan Nabi SAW dulu juga seperti itu. Saat lomba pacuan kuda, beliau bedakan kelasnya. Kenapa ini disebutkan dalam bab jihad? Karena pacuan kuda identik dengan apa? Persiapan jihad. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu lahum min quwwah. Wa'iddu lahum. Dan siapkan untuk menyerang mereka. Mastata'tum semampu kalian. Min quwwatin berupa kekuatan. Wa mir ribatil khayli. Wa min ribatil khayl. Nah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan untuk mereka kekuatan semampu kalian. Wa min ribatil khayli, dan termasuk kuda-kuda yang ditambatkan. Ya, maksudnya yang sudah disiapkan untuk perang. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum,
dalam rangka menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Dan di sini kekuatan militer itu seharusnya dijaga. Sehingga kalau sekarang ada kemajuan masalah teknologi militer ya, maka seharusnya kaum muslimin harus ngikutin. Tidak boleh negara non muslim sampai menjajah kaum muslimin. Meskipun kalau dilihat dari teknologi militer untuk saat ini kita terlalu jauh kalah dibandingkan orang Amerika dan kanan kirinya, kemudian militer-militer negara-negara kafir pada umumnya. Baik, makanya kita mengambil dan memilih jalan selamat. Gimana bentuknya? Jangan sampai terjadi gesekan dengan orang kafir di mana kita yang memulai. Karena bisa jadi mereka lebih membabi buta. Maka yang bisa dilakukan adalah jalan dengan cara berdamai sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan orang musyrikin sebelum beliau punya kekuatan besar. Ada sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut. Hadis berikutnya. Wa anhu, dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau bercerita, uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana 14 sanatan. Aku menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut jihad saat perang Uhud. Pada waktu itu umurku 14 tahun. Saat perang Uhud umurnya Ibnu Umar 14 tahun. Perang Uhud itu tahun berapa? Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Di tahun 3 Hijriah Ibnu Umar daftar perang Uhud di usia 14 tahun. Berarti Nabi SAW wafat setelah perang Uhud berapa tahun? Kurang lebih 7 tahun, 6 atau 7 tahun. Nah, ketika Nabi SAW wafat berarti Ibnu Umar usia berapa itu? 20-an tahun. Masya Allah. Orang-orang besar di kalangan para sahabat itu saat Nabinya SAW masih hidup sampai beliau meninggal itu di angka 20 tahunan ke bawah. Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, bukan Zubair ya, Abdullah bin Zubair bin Awam, rata-rata masih muda. Di usia 20-an tahun ditinggal wafat oleh Nabi SAW para sahabat di usia 20-an tahun. Sahabat-sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Uqashah bin Mihsan, termasuk Umar, itu yang senior. Falam yujizni fil muqatalah, tapi beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut berperang. Sampai diceritakan bahwa Nabi SAW ketika mengumpulkan para calon pasukan, beliau mengajak, silahkan yang mau daftar kumpul di sekitar masjid. Itu ada beberapa sahabat remaja yang jinjit. Jadi baris bersama dengan jamaah-jamaah yang lain, jinjit. Tujuannya apa? Biar diterima sebagai pasukan. Masya Allah. Kalau di zaman kita ya mungkin enggak ya. Sehingga berlomba untuk tidak mau berangkat. Alhamdulillah saya enggak ditunjuk. Wa uridtu alaihi yaumal khandaq, dan pada saat peristiwa perang Khandaq aku menawarkan diri. Yang ketika itu usianya Ibnu Umar kurang lebih 15 tahun. Fa'ajazani, dan Nabi SAW mengizinkan aku. Perang Khandaq tahun berapa? 5 Hijriah. Jadi Uhud itu akhir dari tahun 3 Hijriah. Perang Khandaq itu bagian awal dari tahun 5 Hijriah. Makanya Ibnu Umar menceritakan saat Uhud usiaku 14 tahun, saat Khandaq usiaku 15 tahun. Fa'ajazani, dan beliau mengizinkanku.
Maka ini menunjukkan bahwasanya pasukan yang boleh bergabung adalah yang sudah baligh. Dan salah satu indikator baligh ya usia 15 tahun. Ibnu Umar di usia 14 tahun enggak diizinkan. Begitu di usia 15 tahun sudah diizinkan. Masya Allah. Baik. Kira-kira ya, andaikan ibu-ibu ditawari, wahai ibu-ibu, apakah Anda akan merelakan suami Anda berjihad fisabilillah kalau terjadi peperangan gitu? Merelakan gak kira-kira? Serasa mangkat pak, jihad di rumah saja, ngewangi masak. Kan yang penting gawa senjata. Engko bapak tak sangoni senjata. Gawani pisau. Gue ngiris berambang. Masya Allah, saya belum siap jadi janda. Mungkin akan seperti itu ya. Tapi subhanallah para sahabat luar biasa. Mereka siap sampai berkorban nyawa demi membela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kurang berapa menit? 10 menit. Kemarin saya bilang gimana? Mau cerita. Tapi karena sudah habis waktu jadi tertunda. Cuman saya ingat-ingat mau cerita apa itu. Lalu tak tonton videonya yang terakhir. Oh, kurang lebih menyinggung tentang orang liberal ya. Kemudian saya bilang insya Allah saya ada satu cerita. Baik, tentang orang liberal Pak. Jadi orang liberal yang mereka di Indonesia itu mendapatkan biaya dari para orientalis karena mereka punya proyek gimana caranya bisa merusak akidah kaum muslimin dari dalam. Saya punya seorang guru ya. Beliau baru lulus doktor itu belum jauh, mungkin pasca pandemi. Ya kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu beliau lulus doktor. Dan guru saya ini berasal dari Madura. Di Madura ada satu ma'had cukup besar ya, apa namanya? Ma'had Al-Amin atau apa? Dan beliau punya teman yang paling rajin dan paling alim. Saking rajinnya itu pokoknya kalau dalam kegiatan apapun selalu ranking 1 dan gak pernah melepas peci, sampai ke kamar mandi pun pakai peci. Sampai yang awalnya hitam jadi kuning. Nah, di pondok ini punya program, semua santri yang sudah lulus nanti akan dilakukan pengabdian, dikirim ke pondok-pondok yang lain. Sehingga santri-santri diminta untuk ngajar atau mengabdi di pondok-pondok yang lain. Nah, yang paling rajin ini dikirim ke Mesir. Nah, yang lainnya cuma dikirim di pondok-pondok sekitar di Indonesia, yang satu ini dikirim ke Mesir. Setelah dikirim ke Mesir, sekaligus belajar di Mesir, ketemu dengan tokoh liberal namanya Hasan Hanafi. Ya, mungkin kenal Pak, nama ini Pak. Hasan Hanafi. Bukan Pak Nur Hasan ya. Akhirnya dia terpengaruh dengan pemikiran Hasan Hanafi yang liberal nih. Saya kenal beberapa pembahasan Hasan Hanafi ini waktu masih SMA ya. Ada satu buku judulnya Menggali Pemikiran Hasan Hanafi. Nah, kesimpulannya ketika dia terpengaruh dengan pemikiran Hasan Hanafi, jadilah orang ini tokoh liberal. Lalu setelah balik ke Indonesia sering membuat tulisan atau artikel-artikel yang ditulis di koran untuk memberikan tekanan atau memberikan sentuhan liberal kepada kaum muslimin. Nah, ketemulah dengan guru saya ini.
Terus diingatkan, kamu itu ngapain kayak gitu? Jangan menjual agama dengan harga yang murah. Akhirnya si liberal ini bilang, nggak murah kok, ini dolar, mahal. Allah kan melarang, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Oh ini tidak, ini tsamanan katsira. Bayarnya pakai dolar. Jadi dia ketika nulis seperti itu dibayar pakai dolar. Makin bikin kisruh, makin gede nilai dolarnya. Makanya rata-rata tulisan mereka ngisruh. Pokoknya gimana caranya bikin rame di tengah kaum muslimin. Terutama yang disinggung adalah bagian yang sudah diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Misalnya babi itu haram. Oh, babi itu haram, yang seperti ini yang haram, yang kayak gini halal. Nah, model-model kayak gitu ya. Atau misalnya minum khamr di daerah yang dingin itu halal. Sampai kemarin ya, zina itu boleh asal menggunakan konsep milkul yamin. Masih ingat Pak? Disertasi UIN terakhir menjelang pandemi itu yang sempat viral. Zina itu boleh asal dilakukan dengan pendekatan milkul yamin. Milkul yamin tahu Pak artinya Pak? Budak. Jadi dianggap perempuan itu yang dizinai sebagai budak. Melakukan hubungan badan dengan budak kan tanpa pernikahan. Itu boleh dalam Islam, tapi harus jadi budak dulu. Dan budak itu berasal dari tawanan. Nah kata dia, berarti kan boleh melakukan hubungan badan tanpa pernikahan. Maka wanita itu diperbudak semua. Nah sampai akhirnya kan si pemilik disertasi ini, penulis disertasi ini ditanya, anakmu boleh enggak dijadikan budak? Terus dia emosi ya, mau lapor polisi. Masih ingat ya Pak, orangnya terus dibully se-netizen se-Nusantara ya. Nah orang-orang yang kayak gini muncul dari kampus liberal. Wallahu alam. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan cerita penutupnya ya. Cukup, nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Silakan. Kubu Utara dulu. Siapa dulu ya? Ini penguasa mikrofon pokoknya yang menang. Silakan Bapak. Gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau iya, mungkin bisa ditunjukkan di mana. Dan apakah memang beberapa ketentuan yang dijalankan pada abad ke-7 itu masih relevan dengan abad 21. Mungkin sementara itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saat kita membahas masalah aturan, pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa aturan Allah itu berlaku sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai kiamat. Karena aturan itu tidak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah kondisi masyarakat. Sehingga hukum tetap berlaku, tapi kondisi masyarakat mungkin berubah. Sebagai contoh, untuk zaman sekarang, Pak, kalau zaman sekarang bagaimana sih relevansi jihad fisabilillah? Untuk zaman sekarang mungkin di banyak daerah dalam keadaan aman, sehingga mereka tidak bersentuhan dengan kegiatan jihad.
Meskipun bukan berarti 100% nggak ada. Misalnya, bisa nggak kaum muslimin membela Palestina? Mungkin. Dan jihad membela Palestina, dia akan berhadapan dengan musuhnya, yaitu orang-orang Israel. Bahkan kemarin Panglima ABRI, Panglima TNI ya, Panglima TNI sekarang Pak siapa? Pak Agus Subianto. Ya. Itu kan sempat membuka kesempatan bagi para volunteer yang ingin bergabung untuk sebagai pasukan perdamaian ke Palestina. Sempat beliau membuka kesempatan itu dan masyarakat umum diajak, silahkan kalau mau terlibat. Bukti bahwasanya Indonesia sudah siaga andaikan diperlukan oleh PBB untuk datang ke sana. Demikian pula pasukan Indonesia yang ada di Lebanon. Kemarin kan campnya sempat diserang sama Israel ya. Campnya sempat diserang sama Israel. Wallahu alam, apapun alasannya kita tidak tahu. Karena Indonesia ini salah satu di antara negara yang ditengeri sama Israel, ditandai oleh Israel termasuk pembela Palestina. Dan Presiden sempat juga ikut memberikan dukungan. Karena undang-undang kita dan mukaddimah undang-undang kita anti penjajahan dan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Kalau ini disebut sebagai bagian dari jihad, insya Allah legal untuk dikatakan sebagai jihad yang sah, di mana kita berjihad resmi atas nama negara, dan di antara bentuknya adalah untuk membela negara kaum muslimin yang sedang mengalami penjajahan. Demikian pula jihad di daerah-daerah yang lain sesuai kebutuhan. Dan kita tarik ke belakang yang tidak terlalu jauh. Misalnya jihad yang dilakukan, atau kalau sekarang ya melawan OPM, bisa nggak Pak itu disebut jihad? Bisa. Sehingga melawan orang-orang yang merongrong kedaulatan negara Indonesia dengan cara dia membantai orang-orang yang ada di Papua misalnya, melawan OPM. Sebelumnya RMS yang ada di Maluku. Ya, Bapak bisa lihat bagaimana beritanya yang ada di sana. Dan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membebaskan wilayah-wilayah yang masuk di wilayah Indonesia agar sudah tidak lagi masuk bagian dari Indonesia. Orang-orang RMS kan mendapatkan suplai senjata dari arah utara ya, Filipina dan kanan kirinya. Saya nggak tahu itu asal. Saya pernah punya jamaah haji Pak. Beliau bintang 1 Angkatan Darat, dan cerita pengalamannya waktu di Maluku itu. Waktu itu beliau jadi entah kepala apa yang ada di sana. Beliau cerita saat kaum muslimin terdesak oleh serangan RMS, sementara belum ada bantuan apapun dari pusat dan tidak ada instruksi apapun. Sampai beliau dalam kondisi dilema. Ini melawan atau ikut mundur. Sementara beliau bertanggung jawab terhadap keamanan senjata yang ada di situ. Terus beliau cerita, ya saya beranikan diri untuk melawan tanpa seragam. Karena kalau pakai seragam kan beresiko ya. Melawan tanpa seragam. Yaitu cerita waktu di Mina. Ya, jadi saat kita wukuf, beliau sempat cerita pengalaman ketika berada di Maluku. Walhamdulillah ada kaum muslimin yang peduli dengan seperti itu. Bisa nggak ini disebut jihad? Insya Allah bisa disebut jihad. Ya, jadi kalau dikatakan ini ada peraturan dan ini ada praktek di lapangan, apakah masih relevan? Selamanya akan selalu relevan. Cuman penerapannya sesuai dengan keadaan. Kalau dalam situasi aman seperti ini, misalnya di Jogja, kaum muslimin bisa nggak melakukan itu di Jogja? Ya nggak bisa. Terus kita kalau mau menaklukkan non muslim, karena dakwahi, bukan dengan cara senjata, karena kita berada dalam keadaan damai, sehingga sampaikan kepada mereka tentang bagaimana Islam yang benar dan bagaimana perbandingan agama satu dengan agama yang lain.
Walhamdulillah ada banyak sekali orang yang mau masuk Islam dengan cara seperti itu. Begitu. Nah, selanjutnya silakan. Mungkin satu lagi. Jadi enggak? Coba satu lagi. Baik, diizinkan sampai genap jam 6 ya. Genap jam 6, dikit lagi. Waalaikumsalam. Ada satu perempuan Pak di UIN. Ini memang perempuan ini sangat rajin sekali bikin onar, bikin gaduh gitu. Dan sekarang sayangnya sudah bergelar guru besar. Namanya Musdar Mulia Pak. Ya, ini guru besar syariah. Dia S1-nya di syariah. Dia sangat menguasai hukum Islam. S2, S3-nya di UI. Nah, dia yang menyalahkan ayat di Al-Quran bahwa Al-Quran itu tidak adil. Kenapa poligami hanya untuk laki-laki? Jadi kalau misalnya perempuan bisa poliandri. Poliandri, nah, harusnya boleh ya. Iya. Nah, nggak kebayang misalnya perempuan punya banyak suami gimana? Ini menghadapi orang seperti ini nih, apakah bisa nih jihad pemikiran gitu, Ustaz? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sarankan ya, kalau kita pengen ngerti bagaimana pandangan kaum muslimin yang tepat dalam menghadapi orang-orang liberal, itu yang paling bagus karyanya Dr. Adian Hussaini. Dan ya saya cukup sering kalau pengen belajar tentang masalah liberalisme ya menggunakan karya-karya beliau, kemudian juga ceramah-ceramah beliau, karena beliau spesialis bagian itu dan cukup objektif. Karena saya kira orang-orang liberal itu ketika menyampaikan sesuatu tidak lebih komprehensif dibandingkan kaum muslimin yang ingin menyampaikan sesuatu. Jadi masih banyak yang ditutupi kalau kita bicara sama orang liberal. Makanya sampai laporan yang disampaikan oleh Dr. Adian, diskusi dengan orang liberal itu juga perlu trik, sebab mereka sering nutup-nutupi gitu. Lebih senang diskusi dengan orang liberal Kristen, karena setiap agama ternyata ada liberalnya. Di Katolik ada liberalnya, di Kristen ada liberalnya. Saya lebih senang diskusi dengan liberalnya Katolik, liberalnya Kristen daripada liberalnya Muslim, karena nggak jujur. Makanya ada perlu tahu ya bagaimana trik mereka, kemudian kecurangan mereka ketika berdiskusi. Tapi secara umum, walhamdulillah, pemikiran liberal itu tidak sampai ke masyarakat. Karena masyarakat bawah nggak ngerti, nggak paham, dan secara fitrah menolak. Masa kayak gitu? Makanya mereka nggak berani jujur terang-terangan kalau sudah bicara di bawah. Mereka bermainnya di dunia kampus. Ya mudah-mudahan ya mahasiswa bisa lebih berhati-hati. Jangan sampai ketika mereka lulus pondok, hafal Quran, begitu kuliah di UIN keluar malah jadi hilang agamanya, padahal sudah bayar. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.